Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Aris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 2 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di salah satu sudut pulau, Lindong duduk di dalam kereta sederhana yang bergetar lembut. Jika dibandingkan dengan tenda-tenda empuk lainnya, tempat istirahatnya jelas jauh dari mewah. Namun, Lindong tidak mempedulikan itu. Dia tahu bahwa dirinya mungkin dianggap sebagai beban oleh yang lain. Luka-luka serius yang dideritanya membuatnya tidak lebih dari seorang pengganggu dalam perjalanan ini. Dia memilih untuk fokus pada pemulihan daripada merasa sakit hati atas perlakuan yang diterimanya. Dalam kesunyian malam, Lindong duduk bersila dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Sebuah cahaya hijau yang lemah berkedip di permukaan tubuhnya dan jejak kekuatan yang halus terpancar darinya. Itu adalah kekuatan yang telah diwarisinya dari pertempuran yang brutal. Meskipun lemah, energi tersebut mulai menarik kekuatan Yuan dari lingkungan sekitarnya. Perlahan-lahan mengubahnya menjadi kekuatan Yuan miliknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, energi tersebut mulai memberi makan median dan tulang yang rusak parah di tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan Yuan ini, Lindong bisa merasakan beberapa jejak energi yang keras namun lembut bergerak di dalam tubuhnya. Itu adalah sisa-sisa kekuatan naga langit yang telah menyatu dengan tubuhnya. Energi tersebut melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan cahaya hijau di dalam dirinya berkedip lebih intens. Perlahan, kelemahan yang melanda tubuhnya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Lindong menghela nafas lega ketika dia merasakan perubahan positif dalam tubuhnya. Rasa sakit yang menekan jiwanya perlahan-lahan mulai mereda. Dia hampir mundur dari kondisi latihannya ketika tiba-tiba dia merasakan getaran samar di antara alisnya. Getaran itu dengan cepat diikuti oleh gelombang demi gelombang energi murni yang mengalir keluar dari tempat itu, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti banjir yang tidak terkendali. Lindong terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Pikirannya segera bergerak, memusatkan perhatian pada titik di antara alisnya. Ketika ia memperhatikan lebih dekat, ia melihat simbol cahaya. Energi yang luar biasa tampaknya mengalir darinya. Lindong menatap simbol cahaya itu dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, kesadaran tiba-tiba menghantamnya dan kegembiraan membanjiri hatinya. Dia hampir lupa bahwa dia telah memperoleh lambang roh ini setelah membunuh Yuan Chang. Lindong sangat menyadari betapa kuatnya lambang roh ini. Alasan Yuan Chang bisa mencapai ranah awal kehidupan mendalam pada usia muda adalah karena lambang roh tersebut. Sekarang, objek itu ada di tangannya dan Lindong yakin bahwa lambang roh ini akan menjadi tambahan yang sangat berharga untuk kemampuannya. Dengan energi yang disuplai oleh lambang roh ini, Lindong dapat pulih dari cederanya jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Lindong perlahan membuka matanya, menarik nafas dalam-dalam sebelum menghembuskannya dengan lembut. Cahaya terang berkedip di matanya sesaat sebelum kembali normal. Dia baru saja mulai merencanakan langkah berikutnya ketika pintu kereta tiba-tiba terbuka. Lindong menoleh dan melihat Guya memasuki kereta dengan hati-hati, membawa beberapa selimut di tangannya. Sambil tersenyum lembut, Guya berkata, "Kakak Lindong, pulau ini sangat dingin di malam hari. Apalagi kamu terluka. Tolong jangan sampai masuk angin saat beristirahat di malam hari." Lindong terkejut melihat perhatian yang ditunjukkan oleh Guya. Tatapan lembut muncul di matanya saat dia menyadari bahwa wanita muda ini memiliki hati yang sangat baik. Guya duduk di dekatnya dan kembali berkata, "Kakak Lindong, kakak perempuan Guyan sebenarnya bukan orang yang jahat. Semua orang keberatan saat aku ingin menyelamatkanmu, tapi dia yang akhirnya menyetujuinya dan yang lain pun mengakui." Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia tidak merasa tidak suka terhadap Guyan. Dia mengerti bahwa di dunia ini kekuatan adalah hal yang paling penting. Karena semua orang berasumsi bahwa dia tidak akan bisa berkultivasi lagi di masa depan, mereka secara alami tidak tertarik padanya. Mengizinkannya ikut saja sudah merupakan tindakan yang murah hati dari Guyan. Mereka berdua duduk di dalam kereta, berbicara satu sama lain. Guya, meskipun biasanya pemalu dan merasa rendah diri, tampaknya merasa lebih nyaman berbicara dengan Lindong. Mungkin karena kondisi Lindong yang lebih menyedihkan daripada dirinya sendiri. Guya bisa berkomunikasi dengan baik dengannya. Seiring dengan percakapan mereka, Lindong memperoleh berbagai informasi tentang wilayah Laut Angin Surga dari Guya. Wilayah Laut Angin Surga terletak di barat laut, Laut Iblis Kacau. Adalah salah satu wilayah yang terkenal di antara wilayah-wilayah lain di Laut Iblis Kacau. Wilayah ini dikenal karena banyaknya faksi kuat yang beroperasi di dalamnya. Yang paling menonjol di antara mereka adalah 2 gua besar dan 5 klan besar. 2 gua besar yang dimaksud adalah Gua Angin Iblis dan Gua Alam Semesta.
Kedua faksi ini adalah yang terkuat di wilayah laut angin surga dan bahkan memiliki reputasi di seluruh laut iblis kacau. Selain itu, 5 klan besar yang terdiri dari klan Wei, Gu, Su, Zhu, dan Sentu juga terkenal di wilayah ini. Meskipun tidak sekuat 2 gua besar, mereka tetaplah faksi yang harus diperhitungkan. Mendengar cerita Guya, Lindong pun mencoba bertanya, "Kamu adalah anggota klanku kan?" Guya pun mengangguk dan menjawab, "Ya, kepala klan kami adalah seorang ahli yang telah mencapai ranah kematian mendalam." Lindong sedikit terkesan mendengar hal ini. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak ahli yang telah melangkah ke tahap itu dalam klanku, dia mengakui bahwa klanku cukup kuat. Mereka sebanding dengan beberapa sekte super di wilayah Swan Timur, meskipun masih di bawah dari tingkat kekuatan gerbang Yuan atau sekte Dao. Guya kemudian menjelaskan bahwa mereka awalnya dalam perjalanan mengirimkan barang, tetapi mereka menerima kabar bahwa buah roh kehidupan misterius telah muncul di Pulau Roh Misterius. Berita itu membuat mereka membuat jalan memutar untuk mencoba mendapatkan buah ajaib tersebut. Buah ini, kata Guya, memiliki kemampuan untuk membantu seseorang maju ke tahap kehidupan mendalam, terutama bagi mereka yang berada di ranah 9 Yuan Nirwana. Lindong mendengar ini dengan penuh perhatian. Buah roh kehidupan misterius adalah sesuatu yang sangat langka bahkan di wilayah Swan Timur. Jika dia bisa mendapatkannya, mungkin dia bisa mempercepat pemulihannya dan bahkan melangkah ke tahap kehidupan mendalam. Meskipun banyak ahli telah berkumpul di pulau ini untuk mencari buah itu, Lindong tidak bisa menahan rasa keinginan yang tumbuh di dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Guya pamit meninggalkan Lindong untuk beristirahat. Lindong menghela nafas saat melihatnya pergi, berterima kasih dalam hati atas kebaikan yang ditunjukkan gadis muda itu. Namun, pikirannya kembali pada tujuan utamanya, yaitu pemulihan. Dia tahu bahwa peluangnya untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius tergantung pada seberapa cepat dia bisa pulih dari cederanya. Dengan tekad yang diperbarui, Lindong menutup matanya dan kembali ke kondisi pelatihan. Hanya dengan kekuatan yang pulih sepenuhnya, dia bisa berharap untuk bersaing dengan ahli-ahli kuat lainnya yang juga mengincar buah ajaib itu. Di dunia ini, kekuatan adalah kunci segalanya, dan Lindong bertekad untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan melampaui batas-batas yang pernah dia capai. Konvoi itu bergerak lambat melalui hutan lebat, menciptakan suara gemuruh yang menggema di antara pepohonan. Roda-roda berat menekan tanah, meninggalkan jejak yang sulit dihapus oleh waktu. Suara gemuruh ini menyebar jauh ke dalam hutan, memberitahu setiap makhluk bahwa ada rombongan besar yang melintasi tanah mereka. Di belakang konvoi itu, Lindong duduk dengan tenang. Meski cedera internalnya belum sembuh sepenuhnya, dia merasa jauh lebih baik setelah 2 hari beristirahat. Perlahan-lahan, sebagian kekuatannya mulai kembali. Namun, sifat hati-hati yang dimilikinya membuatnya memilih untuk tetap diam dan tidak menonjolkan diri. Ia sadar, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk terlibat dalam konflik, terutama karena kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Selama 2 hari perjalanan ini, Lindong mengamati konvoi tersebut dengan seksama. Sebagian besar anggota konvoi tidak terlalu memperhatikannya, kecuali seorang gadis muda bernama Guya yang sesekali mengajaknya berbicara. Di tengah perjalanan, Lindong juga menyadari bahwa bukan hanya konvoi mereka yang menuju ke pusat Pulau Roh Misterius, banyak kelompok lain yang juga tampak menuju ke arah yang sama. Semua orang di pulau ini sepertinya memiliki tujuan yang sama, yaitu buah roh kehidupan misterius. Lindong sempat merasa kagum melihat banyaknya orang kuat yang berkumpul di pulau ini. Laut Iblis Kacau memang terbukti lebih ganas dan berbahaya dibandingkan dengan wilayah Swan Timur. Orang-orang di sini adalah individu yang luar biasa. Kebanyakan dari mereka adalah veteran perang yang telah melewati banyak pertempuran hidup dan mati. Di tengah lamunannya, suara lembut Guya tiba-tiba terdengar di sampingnya, membuyarkan pikirannya. "Kakak Lindong, apakah kamu lapar? Di sini makanlah." Lindong menerima daging kering itu dan menggigitnya perlahan. Saat kemudian dia ragu-ragu sebelum bertanya, "Guya, apakah kamu masih punya pil yang kamu berikan padaku kemarin?" Sehari sebelumnya, ternyata Guya sempat memberinya beberapa pil obat. Pil-pil itu mengandung kekuatan Yuan yang cukup besar, serta sedikit energi kehidupan yang sangat dibutuhkan Lindong untuk pemulihan. Pil itu sangat efektif, dan Lindong merasa kekuatannya kembali lebih cepat dari yang dia perkirakan. Guya terlihat sedikit terkejut mendengar pertanyaan ini, tapi kemudian dia menjawab dengan tenang. Pil itu adalah versi yang lebih kuat dari pil Nirwana. Selain kekuatan Yuan, pil ini juga mengandung sedikit ki kehidupan. Di Laut Iblis Kacau, pil Swan Yuan digunakan sebagai mata uang. Setiap orang yang datang ke sini pasti membutuhkan pil ini. Kini aku hanya punya sekitar 500 pil Swan Yuan.
Jika kakak Lindong membutuhkannya, kamu bisa mengambil semuanya. Lindong terkejut mendengar hal itu. Wajah Guya yang memerah menandakan bahwa dia merasa sungkan memberikan begitu banyak pil. 500 pil Xuan Yuan mungkin bukan jumlah yang sangat besar bagi beberapa orang, tetapi bagi yang lain itu bisa dianggap sebagai kekayaan yang luar biasa. Meskipun demikian, Guya bersedia memberikan semuanya kepada Lindong tanpa sedikit pun ragu. Hati Lindong tersentuh oleh kebaikan gadis itu. Lantas dengan tulus, Lindong pun mencoba berterima kasih kepada Guya. Lindong saat ini benar-benar membutuhkan pil-pil itu untuk memulihkan kekuatannya, dan dia tidak ragu untuk menerimanya. Namun, dia juga berjanji dalam hati bahwa dia akan membalas kebaikan ini suatu hari nanti. Maduar! Tiba-tiba, suara keras terdengar dari depan. Seorang wanita berpakaian merah, Guying, datang mendekat dengan wajah marah sambil berteriak dan berkata, "Guya, pil Xuan Yuan yang didistribusikan klanku setiap bulan bukan untuk diberikan begitu saja." Guya yang biasanya pendiam dan patuh tanpa ketakutan, wajahnya memerah, namun ia dengan tegas menjawab, "Ini adalah pil-pilku. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Terlebih lagi, kakak Lindong bukanlah orang jahat." Guying terlihat semakin marah mendengar jawaban itu. Dengan amarah yang memuncak, dia mengangkat tangannya untuk menampar Guya. Namun sebelum lengannya sempat bergerak lebih jauh, sebuah tangan lain menangkapnya dengan kuat. Lindong menatapnya dengan mata dingin sambil berkata kepada Guying penuh peringatan, "Kamu anggota klanku, tapi tampaknya ada yang kurang dalam didikanmu." Mendengar perkataan barusan, wajah Guying pun memutih karena marah. Ini mungkin pertama kalinya ada orang yang berbicara kepadanya dengan nada sekeras itu. Anggota klan Gu lainnya yang melihat kejadian itu segera mengepung Lindong. Ekspresi mereka penuh permusuhan. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja suara keras terdengar dari Guyan, pemimpin kelompok itu, yang datang dengan cepat. Wajahnya tampak marah saat melihat keributan yang terjadi. Guying kemudian memberitahu Guyan bahwa Lindong ini adalah orang yang jahat yang ingin mencoba menipu Guyan dari pil Xuan Yuan-nya. Lantas, Guya pun langsung membantah Guying dengan berkata, "Itu tidak benar. Aku memberikan pil itu secara sukarela." Guyan kemudian mengamati situasi dengan cermat. Dia menatap Lindong dengan tajam lalu bertanya, "Mengapa kamu membutuhkan pil Xuan Yuan?" Dengan singkat Lindong memberitahu kalau pil itu ia gunakan untuk penyembuhan dirinya saja. Dengan perasaan yang ragu, Guyan memberitahu kalau cedera yang Lindong alami tidak mungkin sembuh dengan hanya menggunakan pil Xuan Yuan. Mendengar ucapan Guyan, Lindong tetap tenang dan menjawab, "Aku punya caraku sendiri." Guyan pun mengerutkan alisnya merasa ragu. Namun ia tidak ingin memperpanjang masalah ini. Oleh karena itu ia mencoba memperingatkan Lindong dengan berkata, "Baiklah, tapi ingat, jika kamu memiliki niat buruk terhadap Guya, aku tidak akan melepaskanmu." Setelah itu Guyan segera menginstruksikan semua orang untuk membubarkan diri. Guying kemudian memelototi Lindong dengan marah sebelum akhirnya pergi dengan kesal. Lindong hanya menatap punggungnya yang menjauh. Ekspresinya tetap tenang. Dia kemudian tersenyum pada Guya, menepuk kepalanya dengan lembut seolah ingin menghiburnya. Namun sebelum Lindong sempat mengucapkan sepatah kata pun, perhatiannya tertuju pada sebuah kelompok besar yang muncul di lereng bukit di depan mereka. Tatapan mereka semua terfokus pada konvoi klan Gu, yaitu anggota klan Wei. Pada saat ini, mata mereka tertuju pada seorang pria berpakaian hijau yang memimpin kelompok tersebut. Pria itu tampak tenang dengan senyum ramah di wajahnya, tetapi Lindong bisa merasakan aura dingin yang tersembunyi di balik senyum itu. Mereka yang datang ini berasal dari klan Wei. Pemimpin mereka adalah Wei Song, seorang ahli yang sangat terkenal. Dikabarkan bahwa dia hampir mencapai ranah kehidupan mendalam. Klan Gu dan klan Wei memang memiliki hubungan yang tidak baik, dan situasi ini semakin memperburuk suasana hati anggota klan Gu. Lindong mengamati Wei Song dengan seksama, namun perhatiannya segera beralih ke seseorang di belakang Wei Song. Seorang pria berjubah hitam yang meski tampak tidak mencolok, memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Tak berselang lama, Wei Song akhirnya berbicara dengan nada yang santai namun penuh makna. "Betapa kebetulan bertemu dengan Nona Guyan di sini. Aku tidak menyangka kalian juga mengincar buah roh kehidupan misterius." Lantas, Guyan menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kamu boleh mencoba, tapi klanku tidak akan membiarkanmu memilikinya." Sambil tertawa dingin, Wei Song merespon Guyan dengan berkata, "Ah, Nona Guyan selalu langsung ke intinya. Tapi ingatlah
Pulau roh misterius ini penuh dengan bahaya. Kalian harus berhati-hati, terutama di malam hari. Dengan tawa yang dingin, Wai Song dan kelompoknya pergi, meninggalkan klan Gu dengan suasana hati yang semakin buruk. Lindong menyaksikan mereka pergi, tatapannya dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia mulai merasa bahwa tinggal bersama kelompok ini mungkin bukan pilihan yang paling aman. Saat malam mulai menjelang, Lindong menyadari bahwa pertempuran untuk buah roh kehidupan misterius tidak hanya akan melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan dan kemampuan untuk membaca niat lawan. Dan di pulau yang dipenuhi oleh individu-individu yang berbahaya ini, setiap langkah yang diambil harus dipikirkan dengan hati-hati. Sebuah pertempuran besar tampaknya akan segera dimulai. Singkat waktu, pada keesokan malam di Pulau Roh Misterius, klan Gu yang telah menghabiskan sepanjang hari mengarungi hutan purba kini mendirikan kemah di tengah bayang-bayang pepohonan yang menjulang. Suasana tegang terasa di udara. Meskipun mereka sudah terbiasa dengan ancaman dari binatang iblis, jejak yang semakin banyak dari makhluk-makhluk ini di sekitar mereka membuat para penjaga semakin waspada. Setiap sudut camp diperkuat dengan jebakan dan barikade, seolah-olah menyadari bahwa bahaya bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Di tepi kemah, Lindong duduk menyendiri di samping kereta. Ia memandang ke arah api unggun di tengah perkemahan, di mana para anggota klan Gu tampak berkumpul dan bercanda ria, mencoba meredakan ketegangan hari itu. Namun, Lindong tidak punya niat untuk bergabung. Ia sudah lama menyadari bahwa kehadirannya tidak terlalu diinginkan di antara mereka. Sikap dingin yang ia terima dari beberapa anggota klan membuatnya memilih untuk menjaga jarak, menyendiri dalam pikirannya sendiri. Sambil memeriksa kondisinya, Lindong merenung. Cedera yang ia alami dalam pertarungan sebelumnya masih jauh dari sembuh sepenuhnya. Meskipun pil Xuan Yuan yang ia terima dari Guya telah membantunya pulih sekitar setengahnya, ia tahu masih ada jalan panjang untuk mencapai pemulihan total. Ia bisa merasakan aliran energi yang mulai kembali mengisi tubuhnya, tetapi perasaan tak berdaya yang sempat ia alami masih menghantui. Cedera ini lebih dalam dari yang terlihat, dan tanpa bantuan lebih banyak pil Xuan Yuan, pemulihan penuh tampaknya masih jauh dari jangkauan. Saat malam semakin larut, Lindong tiba-tiba mendengar suara langkah kaki kecil mendekat. Ia menoleh dan melihat Guya dengan wajahnya yang sedikit merah, berdiri di dekatnya sambil membawa sepotong daging panggang. Gadis itu tampak ragu-ragu sebelum akhirnya menyerahkan makanan itu kepada Lindong. Lindong tersenyum lembut pada Guya, sebuah senyum yang jarang ia tunjukkan pada orang lain di klan Gu, sambil berkata, "Terima kasih banyak Guya." Setelah beberapa saat, kegelapan malam semakin pekat dan suasana perkemahan mulai tenang. Para penjaga berpatroli di sekitar camp, mata mereka mengawasi setiap bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Lindong duduk bersandar pada batang pohon besar, matanya setengah terpejam, tetapi pikirannya tetap waspada. Setiap suara dari hutan seolah-olah membawa peringatan akan bahaya yang mendekat. Mendadak, ketenangan itu dipecahkan oleh raungan rendah dan dalam dari hutan. Lindong langsung membuka matanya, pandangannya langsung menajam. Tanah mulai bergetar pelan dan udara tiba-tiba dipenuhi bau darah yang tajam. Dari dalam kegelapan hutan, mata-mata merah bersinar dan sosok-sosok besar mulai muncul satu persatu. Sehingga salah seorang penjaga mencoba memberi peringatan dengan berteriak dan berkata, "Serangan binatang buas!" Dari bayang-bayang pepohonan, sekelompok besar binatang iblis menerobos masuk ke perkemahan. Mata mereka bersinar merah, penuh kebencian dan kelaparan. Para penjaga bergegas mengangkat senjata, tetapi mereka segera kewalahan oleh serangan tiba-tiba ini. Beberapa dari mereka terlempar ke tanah, tubuh mereka terkoyak oleh taring dan cakar yang tajam. Di tengah kekacauan, Guyan segera berteriak untuk menyusun formasi. Namun, keheranan dan pertanyaan jelas terlihat di wajahnya. Mengapa binatang tanduk batu iblis ini menyerang kita? Kita tidak memprovokasi mereka. Lindong yang tetap diam menyaksikan dari jarak jauh, merasakan sesuatu yang aneh. Serangan ini terlalu teratur, terlalu terkoordinasi. Binatang iblis ini tidak biasanya menyerang kecuali ada yang memprovokasi mereka. Sesuatu atau seseorang telah memaksa mereka untuk menyerang, dan hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu di benaknya. Ketika pertempuran berkecamuk, sebuah binatang tanduk batu iblis tiba-tiba menerobos ke arah kereta tempat Guya berlindung. Gadis itu terbangun oleh kegaduhan dan segera mencoba mengumpulkan kekuatan Yuannya untuk melindungi diri, tetapi makhluk itu terlalu cepat. Namun, sebelum binatang iblis itu bisa menerkam, sebuah cahaya keemasan menyala tiba-tiba dan seketika menembus kepala binatang itu. Binatang itu terhuyung-huyung sebelum jatuh dengan suara gedebuk yang berat. Sementara itu, Lindong yang sekarang memegang sebuah cincin emas di tangannya menatap mayat binatang itu dengan alis berkerut karena ia merasakan suatu fluktuasi yang aneh.
Tak berselang lama, Guya berlari mendekat, wajahnya pucat ketakutan sambil memanggil nama Lindong. Lantas, Lindong pun mencoba untuk menenangkan Guya. Pada saat ini, beberapa binatang iblis dan manusia bergegas mendekat. Mata mereka kosong dan tak bernyawa. Mereka jelas bukan diri mereka sendiri, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Lindong menyadari bahwa serangan ini lebih dari sekedar serangan binatang biasa. Ada kekuatan jahat yang bekerja di sini, mengendalikan binatang dan manusia seperti boneka. Dengan ketenangan yang menakutkan, Lindong mengarahkan cincin emasnya ke arah musuh-musuh yang mendekat sambil menyuruh Guya untuk menutup matanya. Guya, meskipun ketakutan, ia tetap patuh terhadap Lindong. Ketika matanya tertutup, Lindong berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Senyum lembutnya menghilang, digantikan oleh tatapan yang sangat dingin dan mematikan. Dalam sekejap, cincin emas di tangannya menyala terang dan melesat keluar dengan kecepatan yang menakjubkan. Cincin itu berputar dengan suara berdengung, menebas setiap binatang iblis dan manusia yang mendekat. Setiap gerakan cincin meninggalkan jejak darah dan kematian di belakangnya, merobek makhluk-makhluk ini seperti kertas. Dalam hitungan detik, semua musuh di sekitarnya jatuh ke tanah tak bernyawa. Lindong kemudian berjalan ke depan, memeriksa mayat yang berserakan. Tangannya merogoh tas Qiankun yang ditemukan di salah satu tubuh, dan sekejap senyum muncul di wajahnya saat ia menemukan sejumlah pil Xuan Yuan. Namun, instingnya memberitahu bahwa ancaman ini belum berakhir. Ia mengarahkan pandangannya ke dalam hutan, di mana sosok-sosok gelap masih bersembunyi. Lalu dengan satu gerakan cepat, ia memutar tubuh dan melangkah lebih dalam kegelapan hutan, meninggalkan Guya yang masih menggigil ketakutan di belakang. Sebelum pergi menyerang makhluk-makhluk itu, Lindong sempat menyuruh Guya untuk tetap stay di camp dan jangan pergi kemana-mana. Guya yang membuka matanya terlambat hanya bisa melihat punggung Lindong yang menjauh. Ada sesuatu yang besar dan menakutkan yang terjadi di dalam hutan itu, dan hanya Lindong yang tampaknya tahu bagaimana menghadapinya. Guya menatap punggung Lindong sampai lenyap dalam bayang-bayang dengan hati yang penuh ketidakpastian dan rasa kagum. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.